Welcome to our video channel. Don't forget to subscribe for more great railway videos. Selamat datang di channel video kami. Jangan lupa subscribe untuk update video-video terbaru kami. Selamat datang di channel saya, Bagus Widianto Channel. Terima kasih kepada kawan-kawan semua yang telah setia mengikuti channel ini. Bagi Anda yang baru pertama kali datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Pada tanggal 8 November 2022 yang lalu, kereta api Argo Wilis genap merayakan ulang tahunnya yang ke-24. Ini adalah suatu pencapaian yang luar biasa untuk kereta api yang dijuluki sebagai Raja Jalur Selatan. Dan hal yang sangat luar biasa, mengingat dahulu di tengah eksistensinya, kereta api ini beberapa kali hampir dihentikan operasionalnya. Di video kali ini, saya tidak akan membahas sejarah operasional kereta api ini. Untuk yang itu, Anda bisa melihat video sejarahnya di channel-channel yang lain. Namun di video kali ini, saya akan berbagi kisah perjalanan saya menaiki kereta api favorit zaman waktu merantau di Bandung dahulu. Saya sebenarnya sudah mengetahui keberadaan kereta api Argo Wilis semenjak diluncurkan di tahun 1998. Namun kesempatan untuk pertama kali merasakan naik kereta api ini datang sewaktu saya pindah dari Surabaya ke Bandung di tahun 2003 untuk memulai kuliah di sana. Bagi saya, perjalanan ini terasa sangat istimewa sekali karena beberapa hal. Ini adalah pertama kalinya saya naik kereta api full trip di jalur selatan Pulau Jawa di siang hari. Sebelumnya, kalau saya naik kereta api siang dari Surabaya, paling jauh saya hanya pergi sampai Yogyakarta. Hal istimewa lainnya adalah perjalanan ini naik kereta api ber-AC dan kelas Argo lagi. Karena sebelumnya, jika saya berpergian naik kereta api di jalur selatan, saya naik kereta kelas ekonomi atau bisnis yang di zaman itu tidak ber-AC. Memang saya pernah naik kereta api ber-AC di siang hari sebelumnya, namun di perjalanan pendek seperti Surabaya Malang atau Jakarta Bandung. Dan terakhir, perjalanan ini adalah yang tercepat yang pernah saya alami di jalur selatan, karena waktu itu kereta Argo Wilis memiliki pemberhentian yang sangat sedikit dibanding sekarang.
Perjalanan saya pertama kali naik kereta Argo Wilis terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2003. Waktu itu saya berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng untuk memulai perjalanan saya ke Bandung. Namun sewaktu saya melihat kereta apinya untuk pertama kali, saya merasa agak terkejut. Biasanya waktu itu, kereta api Argo selalu ditarik lokomotif CC203 dan rangkaiannya biasanya panjang. Tapi kereta yang akan saya naiki hari itu ditarik lokomotif CC201 dan rangkaiannya hanya terdiri dari 6 gerbong, yaitu 4 kereta eksekutif, 1 kereta makan, dan 1 gerbong pembangkit. Saat kereta berangkat, saya sungguh senang bisa merasakan perjalanan kereta api di pagi hari dari dalam interior kereta api Argo yang sangat nyaman di masanya. Pada masa itu, interior kelas eksekutif punya lantai karpet dan kursinya menggunakan bludru, sehingga nuansa kabin kereta terasa lembut dan jauh lebih nyaman dibanding kelas eksekutif zaman sekarang. Di perjalanan pertama ini juga, untuk pertama kalinya saya melihat beberapa landmark perkeretaapian yang sebelumnya tidak bisa saya lihat karena gelapnya malam. Contohnya seperti terowongan ijo di Gombong atau percabangan jalur utama di Kroya. Dan dulu, kereta api Argo Wilis jumlah perhentiannya sedikit sekali dibanding sekarang. Dari Surabaya, keretanya hanya berhenti di Madiun, Solo, Yogyakarta, Kutoarjo, Tasikmalaya, Cipendei sebelum mengakhiri perjalanannya di Bandung saat hari masih terang. Perhentian-perhentian lainnya baru ditambahkan setelah tahun 2005 ke atas. Satu lagi aspek yang menurut saya membuat perjalanan terasa agak spesial adalah pramugarinya. Pramugari kereta api Argo Wilis umumnya berasal dari Bandung atau Jawa Barat yang terkenal dengan mojang priangannya yang terkenal gelis atau cantik. Dan tak terkecuali di kereta api Argo Wilis yang saya naiki, para pramugarinya memang berpenampilan cantik-cantik. Tercantik pada saat itu dan hanya kalah cantik dengan pramugari pesawat Garuda. Jadi bisa Anda bayangkan, sudah naik kereta api Argo yang interiornya ber-AC serta berlantai karpet dan berkursi bludru sambil melihat pemandangan yang indah, terus ditemani para pramugari yang berpenampilan menawan. Terdengar seperti perjalanan yang sangat sempurna, bukan? Tapi kenyataannya, tidak semua hal di perjalanan saya naik kereta api Argo Wilis pada waktu itu bagus. Titik lemah nomor 1 di pelayanan kereta Argo Wilis waktu itu adalah makanan tuslahnya. Bisa dibilang dari segi kualitas dan apalagi kuantitas, makanan tuslah yang disajikan waktu itu mengecewakan. Dari segi rasa, menurut saya cukuplah. Kalau dari skala 1 sampai 10, mungkin akan saya beri nilai 7 atau 7,5. Tapi dari segi ukuran, sangat mengecewakan sekali. Ukuran nasinya mungkin tak sampai 1 sendok nasi besar, sementara lauk pauknya mungkin hanya sebesar beberapa sendok makan saja. Jelas tidak cukup buat menahan lapar untuk perjalanan di atas 10 jam. Sehingga otomatis biasanya saya membawa cemilan atau bahkan makanan berat yang saya beli di luar. Kelemahan lainnya adalah gerbong penumpangnya umumnya diperlengkapi bogi K5. Saat kereta berjalan pelan di pegunungan,
atau melewati jalur yang baru dipecok relnya, mungkin masih terasa cukup nyaman. Tapi kalau dipakai untuk berjalan ngebut, guncangannya bukan hanya tidak nyaman, tapi lebih pas kalau disebut mengerikan. Apalagi kalau melewati jalur yang kondisinya kurang baik, seperti jalur antara Madiun hingga Surabaya di masa itu. Melihat dari cerita saya tadi, jelas mengapa saya paling suka naik kereta api Argo Wilis untuk berpergian dari Surabaya ke Bandung atau sebaliknya. Tapi perjalanan Argo Wilis favorit saya adalah kalau berangkat dari Bandung. Seperti yang kita tahu, daerah Priangan Timur terkenal dengan keindahan alam pegunungannya yang sangat spektakuler. Dan menikmatinya dari atas kereta api seperti Argo Wilis tentunya adalah pengalaman yang luar biasa. Apalagi kereta apinya berangkat pukul 7 pagi, saat matahari masih belum terlalu tinggi dan kabut menyaput beberapa bagian pegunungan. Otomatis kereta api Argo Wilis adalah moda transportasi favorit saya kalau pulang kampung dari Bandung ke Surabaya. Biasanya kalau naik kereta api Argo Wilis, saya sebisa mungkin memilih untuk duduk menghadap ke arah utara, atau sebelah kiri dari Bandung dan sebelah kanan dari Surabaya. Kenapa sebelah utara? Karena mayoritas pemandangan indahnya berada di sisi utara kereta. Untuk keberangkatan dari Bandung, di sebelah kiri atau utara, kita bisa melihat pemandangan lembah dan pegunungan yang spektakuler. Dan di daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta, jika cuaca cerah, kita bisa melihat deretan gunung-gunung berapi besar seperti Slamet, Sumbing, atau Merapi. Sementara kalau keberangkatan dari Surabaya, sebenarnya tidak banyak beda apakah kita mau duduk di kiri yang menghadap ke selatan atau kanan yang menghadap ke utara. Kalau duduk di kanan, kita bisa melihat pemandangan jalan raya dan merasakan sensasi balapan dengan kendaraan bermotor yang lewat. Justru kalau kita duduk menghadap ke selatan, kita bisa melihat deretan pegunungan tinggi seperti Penanggungan, Welirang, Lawu, dan asal nama kereta yang kita naiki, yaitu Gunung Wilis. Baru selepas Solo hingga Bandung, pemandangan bagusnya semua ada di sebelah utara atau di sisi kanan kereta. Naik kereta api Argo Wilis di zaman dulu juga merupakan kesempatan istimewa untuk mencicipi berbagai macam kuliner khas daerah yang dilewati kereta api ini. Di Madiun, banyak pedagang nasi pecel dan kue brem yang menjajakan dagangan mereka kepada penumpang. Biasanya mereka berteriak menawarkan dagangan mereka di pintu kereta,
Terkadang ada juga yang iseng mematikan pintu otomatis agar suara mereka tak terhalang pintu kabin kereta. Saya terkadang suka membeli nasi pecel di sini, dan menurut saya rasanya enak walaupun porsinya relatif sedikit. Stasiun berikutnya sebenarnya punya menu kuliner yang enak, tapi saya tak pernah membelinya karena kereta di sini biasanya berhenti sebentar sekali. Di sisi barat peron stasiun Tugu Yogyakarta dulu ada warung yang menjual nasi gudeg yang enak sekali dan harganya cukup terjangkau. Sayangnya lokasi warung ini seringkali agak jauh dari gerbong yang saya naiki dan terkadang ada antriannya juga. Otomatis saya hanya bisa menikmati gudeg satu ini kalau saya mengakhiri atau memulai perjalanan di stasiun Tugu Yogyakarta. Tempat lain yang disinggahi kereta Argo Wilis yang terkenal karena menu kulinernya yang unik dan enak adalah Kroya. Dulu di peron stasiun Kroya, banyak ibu-ibu yang menjajakan pecel Kroya ke penumpang kereta api yang singgah. Saat saya pertama kali merasakan pecel Kroya di sekitaran tahun 2006 atau 2007, saya agak takjub dengan rasanya. Walaupun sayurannya sama persis dengan pecel Madiun, tapi dia menggunakan lontong. Bumbu kacangnya juga punya rasa manis dan pedas. Ditambah dengan bunga kecombrang di atasnya, pecel Kroya punya rasa gurih, manis, pedas, dan masam yang menurut saya tiada duanya. Stasiun berikutnya yang terkenal akan kulinernya adalah stasiun Cipendei. Di stasiun tempat semua kereta api berhenti untuk pemeriksaan rem ini, dulu terdapat banyak warung makanan di sebelah peron timurnya. Walaupun makanan yang disajikan cenderung dingin karena hawa tempatnya juga sejuk, menu makanannya cukup variatif. Dulu biasanya saya suka pesan nasi bungkus yang menunya terdiri dari ayam goreng berbumbu, perkedel, dan sambal oncom. Perkedelnya sendiri rasanya juga enak, bahkan lebih enak daripada perkedel Bondon yang dulu terkenal di Bandung, apalagi kalau hangat. Saya dulu sering membeli beberapa biji. Dan yang paling mantap, harga makanan di tempat ini murah sekali. Namun masa-masa keemasan pengalaman naik kereta api Argo Wilis mulai hilang saat PT Kereta Api dipimpin oleh Roni Wahyudi. Di masanya, kualitas kenyamanan interior kelas eksekutif mengalami degradasi yang cukup signifikan. Yang pertama dan yang saya kecam hingga saat ini adalah penghilangan lapisan karpet yang kemudian diganti lantai vinil. Dan yang kedua adalah pemasangan lampu tengah yang sangat silau. Modifikasi-modifikasi ini membuat perjalanan naik kereta eksekutif termasuk Argo Wilis menjadi tak senyaman dulu lagi, bahkan lebih mirip naik kereta komuter. Dan pernah juga sekitaran tahun 2007 atau 2008, keberangkatan kereta Argo Wilis dari Surabaya digeser hingga menjelang jam 8 pagi, dari sebelumnya yang jam 7. Ditambah dengan pembatasan kecepatan yang maksimal hanya 80 km per jam, otomatis kereta Argo Wilis sampai di stasiun Bandung pukul 9 malam. Di zaman PT KA dipimpin Pak Ignatius Yonan, mulai ada beberapa perbaikan pelayanan. Yang paling kentara adalah peningkatan kualitas kebersihan dan keamanan di dalam kereta.
Selain itu, batas kecepatan kereta juga banyak yang ditingkatkan. Bahkan ketepatan waktu kereta api juga sangat bagus. Namun sayangnya, tak semua hal-hal baik kembali seperti semula. Lantai karpet tak pernah dipasang lagi di kereta eksekutif. Bahkan di kemudian hari pasca berhentinya Pak Yonan, banyak kursi lapisan bludru yang diganti kulit. Dan di era Pak Yonan, makanan tuslah ditiadakan dari semua kereta api. Di tahun-tahun terakhir saya tinggal di Bandung, saya mulai beralih ke moda transportasi pesawat, terutama sejak booming airline murah di rute Bandung-Surabaya dan sebaliknya. Sehingga otomatis saya sudah tidak pernah lagi naik kereta api Argo Wilis secara reguler. Dan terakhir kali saya naik kereta Argo Wilis full trip adalah di tahun 2015, sewaktu saya pulang kembali ke Surabaya setelah perjalanan dinas ke Bandung. Ini juga terakhir kalinya saya naik kereta api Argo Wilis sewaktu keretanya masih menggunakan rangkaian asli dari tahun 1998. Di tahun 2018, kereta api Argo Wilis adalah satu dari beberapa kereta api pertama yang mendapatkan alokasi rangkaian kereta stainless steel untuk dinasan reguler. Saya juga cukup beruntung karena sempat merasakan naik kereta api Argo Wilis yang sudah menggunakan rangkaian stainless steel yang masih baru sekali. Walaupun waktu itu saya hanya menaikinya dari Surabaya hingga menuju ke Solo. Hingga video ini dibuat, ini juga terakhir kalinya saya menaiki kereta api Argo Wilis. Semenjak saya tinggal kembali di Surabaya, naik kereta api adalah hal yang sangat langka bagi saya. Hari-hari di mana saya merasakan kegirangan saat memulai perjalanan jarak jauh dan bersenang-senang menikmati dan mendokumentasikan setiap momen penting di perjalanan, kini semua tinggal kenangan. Namun saya bersyukur bahwa selama 15 tahun saya menggunakan jasa kereta api yang pernah jadi favorit saya ini, saya sudah melihat tumbuh kembang kereta api yang dijuluki sebagai Raja Jalur Selatan ini. Terima kasih kepada kawan-kawan semua yang telah menonton video saya hingga selesai. Jangan lupa untuk selalu menyimak channel ini dan nantikan tayangan video saya yang selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.